Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga, Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. 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 Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
majestic kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. And for all my life I am yours, forever yours. Ya Allah, tawi aku kita solanasang kukuha salama melambi salama lang kamarampasan mero kita rapa lajo mana padang lado nate banua ta palaku pak tunduan ulendui kamatotoran na puang matua nama adin nanta kila kotutun nalalan tarampo salama situru tu rencanata kita toma rapu lende nate lalu ada silana ta kana sa itu mamasay na pumatua ta masambayan o pumatua ambe ka penomban ki dao suruga melami tote mopuan ki ma kurasumanga siya ma pole paraya jona pandaranami siapa kaboro mi tu tonto mi palempanan lan katuan ki lanatu tote mopuang lante tongkonan banuan na nerangan ni solandok dengen kami te raputalang ulendu te misa batiki lama adin lagi solan situru pasak kemi poidak puang ulendu pasakke na rampanang kapa na dolo puang lamenteng kakal lamai te wan banua lamai te tondok lamai te kombongan inang kisay dan turan nungki mati tingayo maselomi puang kumaden daw pa puang na pangariam mi siara apa kami tumaadin unayo kay katuan ki siya kalingkang ki maadin lumingka tangati terolentek tangati osso kambuto belan na maranon luta makan kosan ni yang moto puang ki mani mentengka lami dawankan lami poparea te memintu transportasi tu ki poparea nama adin salama ki kendarai siama adin maling kakan situru kasalamaran opo matua mentu toroan ki potomatuan na ambe indo lalan tetondo lalan kombongan langka parentan lama adin opon milami pasakke ki pada tuolan pak kabolo ni
Ondori kapuan ki sorong mati kalemi tejo na anakki penra sisolasilka lanatu totemo puang tayangan di jomai marupa-rupa sakalangan katuan labir kakati tumbuhan sia petoba nama adino puang maalingka tejona pasakena rampanan kapa situru katonganan siapa korean mentu tama raputan lapuang labi pasake selabi rondo lansangan na po Yesu ki sorong itejona pangandoki amin. Amin. There are days when I wake I don't know what I'm doing here. I barely recognize. Have I staring back at me in the mirror? But there was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, she was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. How do we end up like this? Living lives that we don't care about. Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. Me, I'm screaming out. There was a day that I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. Oh, I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was dumb, the world was young, and she was beautiful. 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 There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. I was 16 with an open heart, windows down, a beat up car. When I was down, the world was young, the world was young. It was you,
some things are meant to be, and that you make a better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true, but you showed me that they do. I know that I learned something new. Every day I love you. 'Cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never live until you love with all your heart and soul. It's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I am. Every day I love you. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kepadamu di pagi yang indah ini kami datang bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang merencanakan sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua. Bahkan Engkau Allah yang mempertemukan kedua saudara kekasih kami, Silka dan Hendra. Satu kebahagiaan bagi segenap rumpun keluarga, bahwa Tuhan yang menetapkan hari ini, hari yang begitu mulia bagi kami, untuk datang di rumah yang kudus, menyerahkan anak, saudara, kekasih kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi segenap rumpun keluarga dari pihak laki-laki, sehingga Tuhan tuntun dalam perjalanan, tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Itu semua karena berkenan dan tuntunan kasih. Saat ini Tuhan, kami semua, segenap rumpun keluarga, kedua saudara kekasih kami, Silka dan Hendra, kami akan bersiap untuk berangkat ke rumah-Mu yang kudus. Tuhan tolong kami, sehingga kami berjalan di dalam terang kuasa. Kalau Tuhan berkenan, kami akan tiba di rumah-Mu yang kudus. Di sanalah kami akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kami semua, bagi saudara kekasih kami. Persiapkan hati kedua saudara kami untuk menerima firman Tuhan, menerima pemberkatan dari Tuhan di rumah Tuhan sendiri. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur kepadamu. Ini kami yang datang menyerahkan seluruh rangkaian acara dan kegiatan kami hari ini. Jadilah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Lord, first we want to thank you for bringing us together in your perfect timing.
you. May our hearts be good soil for your seeds. May we trust you'll provide all we need. May we look up to you alone. Lord, may your presence overwhelm our home. Bless our love as our journey begins. Direct our minds and every care within. We look to you to guide us through this life. So here I lay my heart and all her cries with you. Bless the works of these hands I hold. Heal the scars of the heart below. Order our steps and perfect our ways. For now and for all our days. May He hear you in the words I speak. May every promise made be once we keep. May I see you in all He does. And may the world see you through our Help us to throw away pride in our marriage. We push our egos aside to be a carrier of you. Let your love be our reason and rest in your grace. In every single season we pray. Bless our children and our families. Give us your love and peace in times of grief. Keep us focused on your word and will. In times of chaos, lead us to be still. May your protection shield us through old age. May your provision strengthen all our faith. May we exalt you in all we do. And may your sacred love point back to you. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Selasa 10 Februari 2026 kita berkumpul bersama dalam suasana sukacita untuk menjadi saksi serta mendoakan kedua saudara kita Hendra Situru dan Delviana Bongga Garoma yang akan mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan dan jemaat melalui ibadah pemberkatan perkawinan. Marilah kita tetap berharap pada penyertaan Tuhan untuk kedua mempelai yang akan menerima pemberkatan perkawinan di rumah Tuhan saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Hendra Siturut dengan Saudari Delviana Bongga Karoma akan diberkati dan diteguhkan dalam ibadah perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Dan bagi juga. Sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang bersatu dalam perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada harta, di mana hati girang menyambutmu dan memandang tiap anggota menanti sabdamu, kata-kata firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang semangat, hidup sehari dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai tenang di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lain yang dapat memberi berkat baru. Hukum kasih dari pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi dan selain aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada bagiku. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena keadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin.
bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah momen ibadah pemberkatan perkawinan bagi kedua anak saudara yang kita kasihi, Hendra dan Silka. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan harapan kita berdoa. Di pagi hari ini, ya Allah Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengangkat rasa ungkapan syukur kami, sebab Engkau telah memelihara kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, ketika di rumah-Mu yang kudus di tempat ini, segenap kami telah dihimpunkan dalam kegiatan ibadah pemberkatan perkawinan bagi kedua saudara kekasih kami, Hendra dan Silka, disaksikan oleh segenap keluarga yang terkasih, bahkan jemaat Tuhan. Namun sebelum pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan, terlebih dahulu kebenaran firman-Mu akan menguatkan mereka, memperlengkapi mereka di dalam mempersiapkan diri untuk menata kehidupan rumah tangga. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan menuntun kami, membuat kami paham akan maksud dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya telah memilih dari pembacaan Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Berkat atas kepala rumah tangga, nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau, karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar Silka dan saudara saya Hendra? Wah, luar biasa. Hendra, mantap ya, luar biasa. Saya suka kalau pasangan seperti ini bisa semangat, walaupun beberapa hari sibuk bersama dengan keluarga masing-masing, mempersiapkan kegiatan pemberkatan, perkawinan, dan juga tentunya resepsi. Saya mengajak kita sejenak untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya mau bicara soal rumah tangga, ya, sesuatu yang pendengaran sederhana, simple, tetapi menjalaninya tidak mudah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tentunya sadar, ya, bahwa rumah tangga itu adalah sebuah organisasi kecil dalam kehidupan kita. Namanya organisasi, organ, tidak sendiri. Ada beberapa yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan juga tuh kaum keluarga yang lain. Itulah disebut sebagai rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga pun, ketika kita sudah mengetahui bahwa tidak terdiri hanya satu orang, tetapi beberapa orang yang memiliki peranannya masing-masing, itu berarti rumah tangga itu harus betul-betul
dengan serius. Ya, makanya di dalam kartu kependudukan ada dikatakan kepala keluarga. Dalam kebenaran firman Tuhan juga ini disebutkan simbol-simbol yang demikian. Ya, kepala keluarga. Siapa yang disebut kepala keluarga dalam rumah tangga? Saya sebagai pendeta yang juga sempat menyusun yang namanya data-data warga jemaat, ya ketua siapa tuh? Ambil anak atau seorang suami, dialah yang disebut sebagai kepala keluarga. Tapi biasa kalau sudah tidak ada lagi suami dalam keluarga itu, digantikan yang berikutnya, entahkah itu istri, biasa juga anak yang pertama, dan begitu seterusnya. Itu yang saya dapatkan. Tapi selama suami masih hidup, dia adalah kepala keluarga. Yang namanya kepala dalam judul pembacaan kita di dalam Alkitab dikatakan seperti ini, berkat atas kepala rumah tangga. Saya cuma mau mengambil dan menyampaikan kepada kita 3 simbol dalam pembacaan ini. Yang pertama, kepala. Letak kepala itu di atas. Dan kepala itu memiliki fungsi untuk memikirkan banyak hal. Letaknya pikiran, ya. Itu berarti yang pertama-tama memiliki peranan penting untuk memikirkan kehidupan keluarga itu adalah seorang suami. Mengupayakan dengan berpikir, mengupayakan bagaimana keluarganya itu tetap mengalami yang namanya kebahagiaan. Dengan cara apa? Memenuhi kebutuhan tiap hari tentunya. Itu yang dipikirkan. Apa yang akan dimakan? Istri sebagai pengelola. Tetapi yang mengupayakan itu adalah suami. Di sini kalau mau bahagia, itu waktu bersama dengan keluarga itu lebih banyak dibanding di luar. Artinya apa? Lebih senang di rumah dan juga berkumpul bersama keluarga daripada di luar. Artinya tidak keluyuran, keluar tanpa tujuan. Kalau kita sudah tahu pasangan kita tidak suka sesuatu yang kita kerjakan itu bagi dia tidak benar adanya, ya secara perlahan demi perlahan tinggalkan itu. Yang keenam, jujur kepada pasangan. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Sesuatu yang terkecil sekalipun, ya kayak bisa ini disepakati soal 2, supaya bisa didapatkan solusi ketika ada masalah misalnya dan ada sesuatu hal yang memang kita harus selesaikan. Jangan takut. Yang ketujuh, rumah tangga yang bahagia itu tentunya memiliki idealisme. Cerlang selalu cara berpikirnya, tidak mentok di satu hal dan putus asa. Tetapi ketika ada masalah, keluarga yang memiliki idealisme itu akan terus memikirkan cara kreatif sehingga tentunya tidak akan kesulitan di dalam mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah. Ya, yang kedelapan, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Ya, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Dan yang kesembilan, cinta kepada pasangan dengan tulus. Itu siap menerima semua kekurangan yang ada pasangan dan siap membenahi kekurangan pasangan karena memang tidak ada yang sempurna. Ya, siap membenahi, bukan membiarkan atau bahkan meninggalkan. Karena ganti orang pasti ada kekurangan dan ada kekecewaan. Intinya bahwa mempertahankan yang memang sudah ada dan memang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, simbol yang pertama adalah kepala. Ya, kepala. Baik dalam Alkitab dan dalam budaya kita Toraja itu jelas sekali ya, saya sudah katakan. Dalam ayat yang ketiga, simbol yang kedua, dikatakan di sini dan ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur.
Kalau dilihat dari fungsinya, inilah makanya pemazmur mau mengatakan bahwa istri akan membawa kesegaran bagi suami dan anak-anak. Pemazmur menggunakan simbol anggur ini untuk istri. Hadir membawa kesegaran, hadir membawa kesejukan, pemulihan seperti lagunya PWGT. PWGT hadir membawa kesejukan dimanapun dia berada. Lebih-lebih kalau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Di saat anggur kebahagiaan, katakanlah seperti itu ya, anggur kebahagiaan dalam rumah tangga itu sudah mulai hilang, kehangatan, kesejukan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan, mengoreksi diri. Siapa tahu saya yang salah, siapa tahu karena saya. Itu lebih baik, ya. Jangan-jangan sayalah yang harus berbenah diri, bukan pasanganku, tapi karena saya begini. Itu jauh lebih baik. Sehingga tentunya dengan keadaan dan keputusan seperti ini, itu akan tetap memperteguh kehidupan bahtera rumah tangga. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan atau memakai hikmat kita sendiri. Yang terakhir, simbol yang terakhir yang terdapat dalam bacaan ini adalah simbol pohon zaitun. Ya, di sini pemazmur menggambarkan anak sebagai tunas pohon zaitun. Pohon zaitun ya. Ini masih terdapat di dalam kehidupan orang di Timur Tengah. Pohon zaitun ini adalah pohon tanaman asli di Israel. Saya mencari, ini pohon zaitun memang ternyata memiliki sebuah arti atau simbol ini mengenai adanya sebuah kekuatan, kecantikan, berkat ilahi dan kemakmuran. Walaupun memang perkembangan dari pohon zaitun ini sangat lambat, tetapi orang-orang Israel menjadikan ini sebagai simbol kecantikan, kekuatan, dan juga berkat ilahi. Nah, walaupun juga demikian, ya, pohon zaitun ini ternyata memiliki bau yang khas atau harum. Sehingga kalau dihubungkan dengan kehidupan anak-anak, mengapa pohon zaitun ini, tunas zaitun ini dilekatkan kepada kehidupan anak-anak melalui pembacaan pemazmur ini, mau mengatakan bahwa anak-anak dan cucu memang turut menentukan keharuman, kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, jadi semua yang ada di dalam rumah tangga itu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jikalau itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka terjadilah yang tadi saya katakan 9 pilar kehidupan keluarga yang akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Rumahku sorgaku. Bapak Ibu, saudara-saudara tentu pernah mendengarkan kata ini. Rumahku sorgaku, ini adalah impian setiap rumah tangga. Yang impiannya juga Hendra dan Silka tentunya ya. Rumahku sorgaku. Walaupun dalam percakapan kita saya mengetahui bahwa kedua saudara kekasih kita ini berjauhan karena tugas dan tanggung jawab pekerjaan, namun juga tentunya harus tetap memikirkan kehidupan bersama nantinya, ya, entah dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu yang telah kalian sepakati untuk hidup satu atau bersama-sama, ya. Hanya saja yang saya ingin sampaikan juga melalui kebenaran firman Tuhan ini ada pesan secara khusus bagi Hendra dan Silka bahwa walaupun kalian berjauhan, tidak seperti rumah tangga pada umumnya yang memang bersama-sama satu dengan yang lain, ada banyak ya, dan juga ada beberapa orang yang memang harus terpisah karena pekerjaan. Tetapi di sini yang saya mau katakan adalah ciptakanlah kehidupan sorga. Itu kan bisa diciptakan ya, dalam hubungan kalian berdua. Ciptakan itu, saling percaya satu dengan yang lain, dan juga memegang kepercayaan pasangan. Dan ingat
sebagai firman Tuhan yang datang di awal kehidupan rumah tanggamu, ya, selalu renungkan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menolong Hendra dan Silka untuk dapat dimampukan menjalani kehidupan bahtera rumah tangga mereka di dalam tuntunan kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua dan juga kepada kedua saudaraku Hendra dan Silka. Roh Kuduslah yang akan menuntun kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita sejenak untuk bersaat teduh. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Tuhan sangat berharap kita terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, secara khusus di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebab kehidupan inilah yang pertama kali Tuhan bentuk, dan Tuhan inginkan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Harapan kita bahwa Tuhan berkati setiap pasangan kita, anak-anak kita, dan seluruh keluarga kita. Percayalah bahwa berkat Tuhan terus mengikuti langkah kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Disilakan persembahan pujian PW